Halo Sobat Sarana, welcome back to Depo Sarana Bangunan Official Channel with me, Sigit Boy Putra. Hari ini kita ada tema baru dan suasana baru seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan juga title, dan ada dan DSB Culinary. Ingin tahu keseruannya? Ikutin kita terus, jangan di skip-skip. Yuk! Halo Kak Jages. Halo Kak, perkenalan dulu, saya Sigit. Jadi saya part of Sarana Baja Indo atau lebih dikenal sebagai Depo Sarana Bangunan. Yang mana kali ini Sigit dapat kesempatan langsung untuk visit Warung Menor Kemacai. Dan alhamdulillahnya Sigit dapat langsung ketemu sama Kak Jages pada hari ini. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. So kita intermezzo sedikit nih Kak, untuk teman-teman di rumah. Mungkin boleh diinfoin bahwasannya sudah sejak berapa tahun nih Kak Warung Menor Kemacai dibuka untuk umum? Alhamdulillah, Warung Menor Kemacai berdiri sekitar bulan Juli 2018. So it's been 5 years, 5 tahun kurang lebih Kak ya? Lebih kurang. Dalam proses panjang ini Kak, 5 tahun ini, untuk pengembangan resep sendiri, adakah trial error atau memang Kakak nyoba resep dulu? Atau memang Kak Jages pribadi sama sekeluarga sudah senang masak basicnya akan dapat resep sekarang ini? Karena kita tahu, teman-teman di rumah tahu resep daripada, bukan resep, makanan daripada seblak Menor Kemacai ini salah satu yang terenak di Rawamuli. Setuju teman-teman? Kalian setuju komen di bawah. So gimana teman-teman? Gimana Kak? Awalnya sih jualan ini dari bapak. Dari bapak? Dari bapak itu memang dari dulu, dari tahun 90-an sudah jualan bakso. Oh, sudah jualan model. Nah, vakum beberapa tahun, istri kakak coba untuk apa itu namanya, renovasi atau adaptasi kuah yang baru. Oke. Mengikuti zaman baru, renovasi baru. Benar. Dengan mengikuti tren makanan saat itu. Oke. Seblak kan? Oh iya. Tapi kami awalnya jual itu bukan seblak, kuah menor. Kuah menor itu dengan cita rasa seblak yang berbeda. Oke. Khusus khas Prabu Muli. Kalau seblak itu kan ada kencur-kencurnya khas Bandung kan. Jadi kita coba untuk tidak pakai kencur. Kita belajar dari situ. Alhamdulillah selidah dengan masyarakat Prabu Muli. Ya benar. Karena kalau sedikit boleh tambah sedikit, pada rasanya seblak itu kan ada kencur which is dari Bandung. Iya betul. Ciri khas Bandung ya. Nah, makanya Sigit sebenarnya pas datang pertama kali sini ada mungkin perbedaan. Perbedaan seblak yang pada dasarnya dari Bandung itu pakai kencur sama sini beda tuh. Kencur. Ya, tapi justru perbedaan itulah yang bikin kita menarik perhatian ke sini terus nih Kak. Jadi itulah yang bikin menarik perhatian dan sampai sekarang resep itu berjalan lancar sampai sekarang ini Kak. Dan kami juga terus mempertahankan cita rasa. Ya, benar. Biar tidak berubah kan. Ya, benar. Dan juga yang berkunjung ke sini kadang-kadang memang mencari yang tidak pakai kencur. Oh ya. Kalau untuk yang pakai kencur ada, sudah disiapkan. Kita juga ada ternyata. Ada juga. Oke. Tapi kebanyakan mereka tuh tidak suka kencur. Palingnya ya orang Prabu Muli lah, beda orang beda. Ya. Oke. Tadi Kak Jages udah sempat singgung sedikit tentang menu Warung Menor Kemacai. Yang mau sih kita tanya ini Kak, menu apa sih yang jadi favorit pelanggan setia Menor Kemacai? Kalau menu favorit sih banyak sih, terkadang mereka ada yang mau model, bakso. Cuman yang lagi rame nih bakso paha jumbo. Oh, yang menu baru itu Kak? Menu baru bakso paha jumbo. Tapi selebih dari bakso paha jumbo ada juga model tahu, model telur, banyak dengan berbagai macam jenis topping. Ya, itu juga kalau untuk budget sendiri Kak, yang tadi model paha jumbo. Bakso paha jumbo. Itu berapa tuh Kak? Itu 22.000 tanpa topping. Tanpa topping, tanpa ada topping tambahan, beda lagi. Nambah 2.000 per topping. Oh, 2.000 per topping. So buat teman-teman, tunggu apa lagi? Langsung visit ke sini, temu Kak Jages langsung, kita makan. Oke Kak. Ditunggu ya. Oke Kak, dengan menu sebanyak ini, pelanggan yang sebanyak ini, yang seramai ini seperti yang kita lihat sekarang, kira-kira habis berapa porsi nih Kak dalam sehari? Oh, Masya Allah itu tidak bisa dihitung soalnya saking banyak ramenya. Alhamdulillah saking ramenya, jadi tidak terhitung berapa porsi itu. Dan kalau sedikit boleh tahu nih, izin sebelumnya Kak ya, kira-kira untuk omset per hari atau bulanan itu gimana? Nah, ini teman-teman juga penasaran nih di rumah nih.
Kalau omset itu susah sih untuk dijelaskan, namanya dagang kan kita benar sebenarnya ya privacy ya. Privacy. Benar. Selain privacy juga namanya juga dagang pasti naik turun kan. Benar. Tapi alhamdulillah dengan keadaan warung sekarang kakak sudah bisa membuka lahan pekerjaan. Ya, betul. Kurang lebih 20 pegawai. 20 pegawai. Alhamdulillah. Oke. Agar mungkin nih Kak boleh kasih info ke teman-teman di rumah agar tidak terjadi miskom. Bahwasannya yang mau Sigit tanyain buka hari apa dan jam berapa nih Kak kita? Insya Allah kalau warung Manor Komaca itu selalu buka setiap hari. Dari jam kurang lebih jam 11 sih, cuman kadang-kadang jam 10 orang sudah datang, jadi mau nggak mau harus dilayani. Ya. Tutupnya jam 6 sore. Tapi jam 6 kurang 10 kakak melayani take away. Soalnya pegawai juga mau istirahat, mau beres-beres kan. Oh, I see. Terus selagi tidak ada kendala, warung Manor Komaca akan terus tetap buka kecuali bulan suci Ramadan. Ya, kita tutup Kak ya. Bulan suci Ramadan kita tutup full sekalian renovasi warung. Oh, renovasi. Iya. Jadi kita sebenarnya bulan Ramadan itu kita full dalam arti ibadah. Kita juga renovasi. Iya Kak, sebenarnya Sigit juga udah ngerasa Sigit kan sebenarnya nggak dibilang sering juga ke sini, tapi memang pas Sigit datang ke sini berbeda sekali Kak. Ada perubahan ya? Iya, perubahannya banyak sekali Kak, yang benar-benar dari Manor Komaca ini. Oke, yang mau Sigit tanya selanjutnya nih Kak, dalam mengembangkan bisnis tentu nggak cuma tentang digitalisasi, tapi banyak juga faktor-faktor X lainnya. Nah, yang mau Sigit tanyain, ada nggak Kak tips yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman sobat sarana di rumah? Bagaimana cara kakak mengembangkan bisnis yang tentu sudah sebesar ini nih? Ya alhamdulillah warung Komaca sudah berkembang ini ya dari tahun sebelumnya. Ya selain dari pembukuan terus juga cita rasa yang kita jaga, banyak faktor yang kami terus upgrade kembangkan gitu, terus kembangkan dari sumber daya, dari SDA, dari SDM, terus juga pemanfaatan tempat lahan ya. Dan inovasi diperbaiki dari atap, dari kasur, ring itu alhamdulillah kami beli dari Depo Sarana Bangunan. Beli dari Depo Sarana Bangunan kakaknya. Wah teman-teman, Depo Sarana Bangunan nih yang mau jadi kita highlight. Jadi Kak, kalau Sigit boleh tahu kenapa nih Kak kakak milih Depo Sarana Bangunan sebagai tempat untuk beli baja-baja ringan seperti yang kita lihat ini? Ya kakak kan di sini lagi ada momongan nih, jadi susah untuk keluar. Alhamdulillah dari Depo Sarana Bangunan dipermudah, cuman bisa lewat via telepon, kita bisa mesen sembarang online. Terus juga admin juga fast respon ya. Ya benar. Fast respon, terus juga barangnya datangnya cepet, jadi tukang yang ngerjainnya juga tidak nunggu lama. Ya benar. Jadi kalaupun memang kakak nggak bisa langsung ke store, langsung kita bisa menyediakan online transaksi. Iya betul. Dan juga kakak tidak pindah-pindah, maksudnya itu mau mesen barang di situ semua ada lengkap. Iya, karena kita juga lengkap. Karena Sigit juga ngerasain Kak bahwasannya Sigit kan part of SBI, Sarana Baca Indo, Depo Sarana Bangunan. Sigit ngerasa memang kita mungkin kalau dibandingkan dengan harga dan lain-lain itu nggak compare, dalam arti kita memang jual kualitas. Iya betul. Jadi kita jual kualitas, kita jual pelayanan gitu-gitu Kak. Jadi kalaupun mungkin buat teman-teman nggak cuma hanya Kak Jeges, jadi Depo Sarana Bangunan ini sudah lengkap dan kita juga pelayanan yang terbaik. Makanya itu kita pionir, salah satu toko bangunan terlengkap di Kota Pramudia, supermarket bahan bangunan terlengkap di Kota Pramudia. Dan juga kakak bukan warung mais, rumah juga kakak ada Depo Sarana Bangunan. Rumah juga. Wah teman-teman, jadi itu rumah pakai apa tuh Kak? Catnya ya? Dari cat, atap, rangka bajanya, hampir semua Depo Sarana Bangunan. Pakai cat apa tuh Kak kalau boleh tahu? Jotun sih, jotun sama apa tuh Kansai ya. Kansai, oke. Banyak pilihan warna, terus juga menguntungkan sih untuk rumah, bagus ya maksudnya. Fun fact sedikit nih Kak, agak sedikit potong sedikit, sorry nih Kak. Kita nggak cuma hanya jual Jotun sama Kansai, kita ada 11 brand untuk cat itu banyak. Jadi kita sebenarnya udah banyak pilihan. Jadi kalau memang kakak itu, jadi kita punya Jotun, kita ada Dulux, kita ada Propan, kita ada Kansai seperti yang kakak pakai tadi, kita ada Spectrum, ada Nippon dan masih banyak yang lainnya. Jadi next time nih nggak cuma baja ringan, kita nanti kakak kalau mau bangun-bangun lagi kita ada cat. Sedikit mau kasih info juga ke kakak, ke teman-teman juga selain itu, bahwasanya kita lagi ada promo untuk sekarang ini Kak, untuk produk hardware, which is kunci, gembok dan lain-lain gitu Kak. Kita lagi diskon up to 70%. Jadi buat teman-teman juga, tunggu apa lagi? Shop now, datang langsung ke Depo Sarana Bangunan dan dapatkan promonya. Tunggu apa lagi? Oke, next yang mau Sigit tanyain Kak,
bagaimana nih cara kakak sekeluarga dalam mempertahankan, menjaga nih kak produk serta kualitas kakak agar konsumen-konsumen tidak lari gitu kan? Alhamdulillah ya warung Menor sudah sebesar ini. Terus sekarang kan juga sudah banyak nih yang jual-jualan sebelah. Kakak tuh sebenarnya tidak terlalu khawatir sih, soalnya rezeki itu datang dari Tuhan ya. Benar. Rezeki datang dari Tuhan, dan Tuhan juga yang membolak-balikkan hati manusia untuk belanja tempat kita. Gitu. Jadi walaupun banyak saingan juga. Betul. Jadi kakak lebih banyak ibadah ya, minta berdoa sama Tuhan agar konsumen tetap datang ke sini. Ya, betul. Jadi rasa khawatir tuh kurang karena kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Ya benar. Jadi kita mendekatkan dengan yang di atas. Ya betul. Bahwasannya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul. Tidak mungkin tertukar. Nah, benar. Pasti nyampe. Walaupun sebanyak apapun rintangan, kalaupun memang kita sudah percaya dengan atas, pasti balik ke situ lah. Ya betul. Benar, Kak, ya? Oke. Nah kak, ini sedikit lihat-lihat hampir keseluruhan warung Menor ini dia pakai atap alkan, benar? Atap alkan. Seperti yang kakak tahu dan teman-teman juga sudah tahu di rumah, bahwasannya di Pusarana ini nggak cuma jual atap alkan nih kak. Kita jual yang sejenis mungkin Indoroof, Multiroof, bahkan kita jual juga genteng, atap genteng gitu kak. Nah yang mesti kita tanyain, alasan apa nih kak yang bikin kakak beli atap alkan di Pusarana Bangunan? Ya kurang lebih alkan tuh simple sih masangnya. Ya benar, simple ya, ringan, terus juga bisa pakai jangka panjang. Tanamo, tidak mudah karata, tidak mudah rusak. Benar. Terus juga suasana juga bikin adem. Ya benar sih, karena segilir juga adem, sejuk gitu kan. Tidak panas kan. Tapi tergantung ini sih, maksud kakak itu oleh warung. Tapi kalau rumah kakak tetap pakai Multiroof. Iya benar. Multiroof yang pasir. Dulu kemarin juga belinya di Pusarana Bangunan. Di Pusarana. Jadi di Pusarana ini pionir kak ya? Iya betul. Tempat yang pasti kakak tuju. Betul. Lengkap sih ya, jadi kita lengkap teman-teman di rumah. Tunggu apa lagi, datang langsung ke di Pusarana Bangunan dan belanja langsung. Next question nih kak, yang mau sih kita tanyain, gimana sih kak cara kakak melayani pelanggan? Karena seperti yang kita tahu, sebelum kakak ada pegawai, sebelum kakak ada yang bekerja di warung Menor, pasti kakak terjun duluan dong. Jadi kakak langsung yang melayani customer, yang melayani pelanggan. Nah itu mungkin dari Sigit pribadi juga belajar, teman-teman juga dibelajar bagaimana cara Kak Jeges, owner daripada warung Menor Pemacai, melayani pelanggan. Ya caranya sabar sih. Sabar. Ya kita beda-beda orang, beda-beda sikap kan. Dan hal itu kakak pelajari juga dari tempat-tempat lain. Ya harus sabar menghadapi konsumen ya kan. Kakak juga pas belanja ke Pusarana Bangunan juga diperlakukan hal yang sama, maksudnya sopan. Yang mbak-mbaknya tadi juga sabar, kakak mau milih itu mbak-mbaknya juga sabar nunjukin. Jadi kakak juga belajar sih dari tempat lain, maksudnya itu kan. Itu yang kakak aplikasiin di warung kakak. Ya betul. Gitu. Kalau kita dicuekin kan juga udah enak. Iya benar. Tapi alhamdulillah kakak sama belanja di Pusarana Bangunan juga tidak pernah dicuekin sih. Ditemenin mbak-mbaknya pasti dilayanin. Nah, itu juga kakak aplikasikan di warung kakak. Jadi sabar, passion yang pertama. Iya betul. Sabar. Oke. Next questions yang masih kita tanyain, apa sih kak inspirasi kakak dalam berkarir? Inspirasi ya, mungkin contoh orang ya. Contoh orang inspirasi kakak itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu hartanya sampai sekarang masih ada loh. Bahkan masih terus berjalan. Nah, kakak pengen juga apa yang kakak miliki ini bisa terus berjalan sampai keturunan kakaknya. Amin. Oke, last question Kak Jeges, pertanyaan terakhir yang mau kita tanyain, apa sih planning atau bagaimana Kak Jeges melihat diri kakak pribadi dalam 5 tahun ke depan? Ya 5 tahun ke depan ya kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi kan. Cuman ada keinginan ingin mengembangkan usaha ini keluar kota. Contohnya tadi ya outlet tadi kan. Terus juga mungkin mengembangkan usaha yang sudah ada sekarang di sini, bisa bisa terus ke keturunan yang lain ya. Dari hasil itu mungkin kakak pengen juga punya tempat usaha yang bisa kakak wakafkan gratis ya. Iya benar. Terus juga bisa berangkatkan orang tua haji, umroh, sekeluarga kan dari hasil itu. Terus untuk di sini sih mungkin
ingin jadi ikon kuliner Kota Prabumuli dengan mungkin merenovasi atau membuat ini lebih besar. Ya, memperbesar, Pak. Memperbesar ya. Memperbesar. Yang pastinya, kalaupun kakak butuh bahan bangunan, pasti selalu ingat kita dong, siap. di Pusana Bangunan. Pasti. So teman-teman, jadi saya Sigit pribadi mewakili di Pusana Bangunan juga ikut senang banget nih kak. Dalam arti senang udah jadi bagian daripada proses perkembangan UMKM kakak, which is Warung Menor Kemacai. Oke, jadi teman-teman itu dia tadi interview singkat kita sama Kak Jeges. Kak Jeges, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Pesan saya untuk penonton dan saudara-saudara saya di luar sana, baik itu pebisnis maupun yang baru mulai untuk berbisnis, ingat, hasil yang kita dapat bukan dari usaha kita, melainkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Rezeki pasti sampai dan tidak bakalan tertukar. Dan harus jujur dalam berdagang. Oke, pesan dan kesan untuk Depo Pusana Bangunan dari saya pribadi, terima kasih. Depo Pusana Bangunan sudah hadir di tengah Kota Prabumuli sebagai supermarket, bahan bangunan terlengkap, dan harus tetap upgrade, memperbanyak produk-produk baru, dalam arti tidak monoton tanpa mengesampingkan kualitas yang ada. Terima kasih. So teman-teman, itu dia video singkat kita main ke Warung Menor Kemacai. Sigit dan juga Depo Pusana Bangunan senang banget nih dalam arti bisa jadi bagian daripada proses perkembangan UMKM di Kota Prabumuli, khususnya Warung Menor Kemacai ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kira-kira video apa yang bakal kita up di kesempatan selanjutnya. And thank you for watching, and I'll see you guys around. Thank you.